pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang menarik ya. Starve yourself and overtrain. Berarti kita dengan sengaja, nggak makan, kita bikin diri kita kelaparan aja, sama overtraining. Itu menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Jujur aku banyak ngadepin kayak gini. Banyak banget orang di luar sana yang masih punya mentality apalagi kardio, orang yang suka banget kardio. Kalau orang yang strength training pasti bisa ngerasain bedanya, misalkan kita asupan nutrisinya tepat, pakai time yang sesuai, terus kita latihan, itu ngaruh banget diangkat beban, kayak tadi coach bilang bisa ngaruhin performance. Namun kalau di cardio itu orang suka lupa, karena kan cardio based performance itu orang tuh lebih banyak makan karbo kan. Ya karena kalau karbonya dikit dan mereka targetnya bukan muscle, jelas kalau orang kardio tuh pasti maunya faster, endurance-nya, stamina-nya gitu, pengen kan. Nah, banyak dari mereka banyak yang nggak ngerasa asupan nutrisi itu penting, akhirnya bahan bakar, karena mereka nggak makan kan, starving, dikit banget, badannya makin kecil. Nah, dari badan makin kecil kan overtrain tuh, karena terus-terusan nggak pakai resting lah, ini mikir cuman pokoknya gue mau kurus. Berikutnya yang diambil apa? Otot. Ya nggak, karena udah nggak ada bahan bakar lagi di badan, abis. Yang nanti apalagi nih perempuan, kalau udah kayak gitu itu biasanya langsung kena ke hormonal. Nah di situ tuh udah gawat tuh biasanya. Mens stop, nggak lancar. Dan perempuan itu kan hormonal base driven ya. Betul. Hormon imbalance dikit kita psycho ya kak. Iya betul. Asal kita mau senggol dikit bacok gitu kan, gitu. Kebayang dong kalau nggak makan, overtrain, hormonal berantakan, udah itu udah siap-siap ketemu dokter ya. Oke, berarti ini kalau dilihat dari apa yang Susan bilang, ini ada kayak rantainya ya. Kalau dia udah starving, terus juga cara trainnya dia nggak fuel up dengan benar, otomatis dia overtrain. Akhirnya kalau untuk yang case cardio, dia jadi makan ototnya akhirnya terus jadi bisa kecil, organ kan. Bisa, itu kalau kasus parahnya kan bisa organ failing karena nggak hydrated bener, fueling nggak bener, berantakan. Nah itu banyak sih orang yang mikir kayak nggak apa-apa kok, gue nggak ini. Oke, banyak orang kayak banyak runner gitu, mereka nggak perlu sarapan atau itu nggak masalah karena memang sistemnya begitu. Namun setelahnya sebaiknya kan makan. Tetap ya, anything we do kita harus fuel ourselves, paling penting. Oke, Ihab, about this one, starving and overtraining, what do you think? So if you starve yourself, just simply a matter of time until you are collapsing. So you need to just like balance it, because you always need to give your body something, so you are expecting your body to give you something in the workout. So if you keep just like taking from your body, like putting more effort in the workout, and you just like starve yourself, like you didn't have the right nutrition, or just like at least like pre-workout, or like taking care of like your recovery process, so what's after the workout too, just like matter of time, and then you will just like find your body is just like warning you by having like too much like soreness, and the soreness will lead to like serious injuries, and the serious injuries you just like feel that you are overtrained, even though that you didn't like really overtrain, but your body is not recovering, your recovery process is not taking its time, so you will feel that, oh, but I just did this, why I just like feeling like that. So this is the bad side of starving yourself. Badan tuh akan kirim sinyal sebenarnya. If we want to read it dengan baik, dia akan kirim sinyal. Banyakan dari kita mikirnya nggak apa-apa, it's okay. Berarti dari sini juga kesimpulannya kita bisa lihat tidak semua orang melihat asupan makanan itu sebagai part of recovery sepertinya ya. Kayak orang mikirnya mungkin, tidur itu udah part of recovery, ya kan? Padahal makanan itu juga penting gitu. Makanan di-cut. Akhirnya tapi olahraga banyak. Padahal mereka akhirnya bilang, padahal tadi malam tidurnya cukup kok 8 jam, tapi kok bangun-bangun masih lemas, masih ini itu. Ternyata kembali lagi dari nutrisinya. Jadi 3 komponen kan kalau untuk recovery, dari minumnya, hydration kan, tidur sama nutrisinya. Jadi kalau salah satunya ada yang kita tahu lah yang mana yang kira-kira kita kurang gitu. Ini juga masuk sih sebenarnya, banyak juga di luar kan mikir gua harus kurangin makan, banyak workout karena mereka mikir itu kalori defisit, ya kan? Yeah. Sebenarnya kalori defisit itu tuh, misalkan kita sehari untuk hidup butuh
sekian ribu kalori. Contohnya misalkan gue itu butuh hanya untuk hidup 1.300 kalori contohnya. Oke, Ya kan? 1.300. Tapi karena gue mikir, oh I have to be in a calorie deficit, asupan nutrisi gue yang harusnya 1.300 gue kurangin. Ya dong. Dan mikir, oh ya kalori defisit kan berarti gue lebih gerak lebih banyak daripada kalori yang gue input. Udah gue cut kalori gue, ditambah olahraga. Makin lah. Itu udah nyawa tuh udah di ujung itu. Iya, makin parah. Udah makin parah. Karena kalau yang kita lihat kan equationnya itu sebenarnya jadi nambah Iya. kebutuhan kita. Alhasil kita makannya juga tetap harus nambah, walaupun kita makannya lebih, kita tetap bisa in a caloric deficit. Iya. Itu persepsi yang kebalik ya. Aku kalau defisit kok, ya makananku udah kurang. Kamu sehari berapa? Cuman 1.200 sehari. Terus kamu olahraga, itu udah kurang banget. Untuk hidup aja kita cuman kita butuh 1.300 sampai 500, 1.500 untuk hidup. Nyawa, paru-paru bekerja, napas, jantung, ya kan? Hidup loh. Belum lagi kalau kita olahraga. Berarti kan kita burn lebih kan? Otomatis kita membutuhkan yang lebih. Lebih lagi. Oke. Kalau begitu di sini kita jangan lupa selalu ingat badan kita itu bagaikan mesin ya. Jadi mesin itu memang harus diisi bensin. Jadi bensin kita itu adalah makanan-makanan yang kita makan. Oke? Jangan lupa ya guys. Alright, pertanyaan selanjutnya.